Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, masih melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu masih tentang suku banyak atau polinomial, yaitu tentang teorema Vita. Apa sih teorema Vita itu? Nah, bisa kalian pahami slide berikut. Jadi teorema Vita akan bisa diturunkan menjadi rumus Vita. Rumus Vita adalah rumus antara koefisien pada polinomial bersama angka dan hasil nilai akarnya. Jadi ditemukan oleh Francis Crick, digunakan khusus dalam aljabar ya. Nah, teorema Vita sendiri apa sih? Ini. Jadi jika Px ya suatu polinomial x, masih ingat ya bentuk umum dari polinomial atau suku banyak, yaitu an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 ditambah sampai a1 kali x pangkat 1 ditambah a0. Ini adalah sebuah polinomial dengan pembuat 0 ya. Jadi sebuah persamaan di mana x1, x2, x3 sampai xn ini adalah akar-akar dari px sama dengan 0. Maka hubungannya bisa ditemukan ya jika x1, x2, x3 ini akar-akarnya ya. Jadi artinya apa? X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn ini bisa dirumuskan negatif AN-1 per AN. Jadi ini koefisiennya AN-1 per AN ya. Kemudian untuk jumlah dua akarnya ya, atau sigma xi xj dengan i kurang dari j ya. Jadi X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X3 kali X4 dan seterusnya, tergantung n-nya ya nanti ya, sampai ditambah Xn-1 kali Xn itu nanti adalah positif An-2 per An. Jadi ini An-2 per An positif ya, ini negatif. Kemudian perkalian 3 akarnya ya, jumlah 3 akarnya Xi kali Xj Xk, dimana I kurang dari J kurang dari K, ini sigmanya berarti jumlahnya. Berarti X1 kali X2 kali X3 ditambah X1 kali X3 X4 ditambah sampai Xn-2 kali Xn-1 kali Xn adalah sama dengan negatif An-3 per An. Ini negatif An-3 per An. An-3 berarti koefisien dari X pangkat N-3 ya. An itu adalah koefisien dari X pangkat N. Jadi kalau kalian lihat ini sebenarnya selang-seling, negatif, positif, negatif ya. Untuk yang terakhir, perkalian semua akarnya X1 kali X2 kali X3 sampai X kali Xn-1 kali Xn itu adalah negatif 1 pangkat N A 0 per An ya. Jadi ini sebenarnya N-nya itu menunjukkan derajatnya. Jadi kalau misal N1 itu nanti negatif N2, N3 dan seterusnya ya. Oke, ini adalah secara umumnya. Sekarang sebenarnya secara khususnya namanya polinomial itu bisa berderajat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, berderajat 0 pun juga bisa ya. Nah, sekarang kalau berderajat 2 itu seperti apa? Nah, sebelumnya ini ya tadi ya rumus jumlah akarnya tadi An-1 per An negatif, sedangkan rumus hasil kali akarnya negatif 1 pangkat N A0 per An. Ini persamaan suku banyaknya untuk jumlah akar dan hasil kali akarnya. Nah, polinomial tadi berderajat 2 itu adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c. Ini diganti abc ya untuk koefisiennya. Maka jumlah akarnya negatif b per a, sedangkan perkalian akarnya c per a. Nah, ini bisa diturunkan dari rumus teorema Vita tadi ya. Jadi ini penurunan dari teorema Vita untuk polinomial berderajat 2. Nah, untuk polinomial berderajat 3 itu seperti apa? Berderajat 3 berarti ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Ya, di sini berarti jumlah akarnya X1 ditambah X2 ditambah X3 itu min B per A. X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 itu C per A. Sedangkan perkalian 3 akarnya X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan min D per A. Jadi ini berselang-seling ya, negatif, positif, negatif. Ini selalu per A menyebutnya. Min B per A, C per A, min D per A. Nah, sekarang persamaan polinomial berderajat 4, berarti X-nya pangkat 4. Jumlah akarnya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu sama dengan min B per A ya.
jumlah perkalian dua akarnya X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X3 kali X4 ditambah X1 kali X3 ditambah X1 kali X4 ditambah X2 kali X4 itu sama dengan C per A. Nah, kemudian jumlah perkalian tiga akarnya X1 kali X2 kali X3 ditambah sampai X2 kali X3 kali X4 sama dengan min D per A. Sedangkan perkalian 4 akarnya itu X1 kali X2 kali X3 kali X4 sama dengan E per A. Jadi kalau kalian lihat di sini juga selang-seling antara positif negatifnya. Ya, negatif dulu, positif, negatif, positif ya. Min B per A, C per A, min D per A, E per A. Baik, sekarang persamaan polinomial berderajat 5. Berarti artinya X paling tertinggi itu pangkat 5. AX pangkat 5 ditambah BX pangkat 4 ditambah CX pangkat 3 ditambah DX kuadrat tambah CX tambah F sama dengan 0. Nah, jumlah kelima akarnya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 itu sama dengan min B per A. Ya, keperkalian jumlah perkalian dua akarnya itu sama dengan C per A. Kemudian jumlah perkalian 3 akarnya itu adalah min D per A. Jumlah perkalian 4 akarnya itu adalah C per A. Jumlah untuk perkalian kelima akarnya itu min F per A. Min B per A, C per A, min D per A, E per A, dan terakhir min F per A. Nah, untuk contohnya misal ini ada persamaan kuadrat ya. Berarti polinomial berderajat 2. X kuadrat ditambah AX min 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar P dan H. Hitunglah nilai A pada persamaan kuadrat P kuadrat min 2PH ditambah H kuadrat sama dengan 8A. Maka yang harus dilihat di sini adalah persamaan kuadratnya terlebih dahulu, persamaan polinomialnya. Koefisiennya yaitu A sama dengan 1, B sama dengan A, C sama dengan min 4 ya. Nah, selain jumlah akar, perkalian akar itu juga ada pengurangan akar. P min H ya, selisih dua akarnya itu sama dengan akar D per nilai mutlak dari A. D sendiri adalah akar B kuadrat min 4 AC. Diskriminan ya. Nah, ini bisa dihitung berarti P min H di sini adalah A kuadrat ditambah 16. Kok nyari P min H? Kenapa? Karena di sini P kuadrat min 2PH ditambah H kuadrat itu adalah penjabaran dari P min H kuadrat ya. Nah, P min H kuadrat berarti tadi ini sama dengan 8A. P min H kuadrat sendiri bisa ditentukan dari sini. Maka A-nya dengan pemfaktoran ketemu sama dengan 4 ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah nilai A-nya. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya misal J jika P dan H adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 3P min 14X ditambah H min 18 sama dengan 0. Nilai dari P kuadrat ditambah H kuadrat. Nah, P kuadrat tambah H kuadrat ini harus kalian pahami bahwa di sini adalah penguraian dari P ditambah H kuadrat min 2PH ya. P plus H kuadrat sendiri itu adalah min B per A. Nah, substitusi di sini, ini koefisien ABC-nya sekian. Ketemu P plus H itu 3P min 14 ya, berarti P-nya itu adalah 14 plus H per 2. Nah, kemudian P kali H adalah C per A itu H min 18 per 1, jadi P-nya sekian. Nah, ini P yang sama, berarti bisa disamakan. Nah, ketemu nilai H-nya sama dengan min 6, substitusi ke nilai P, P-nya ketemu 4. Jadi P kuadrat ditambah H kuadrat adalah 4 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat sama dengan 52. Nah, kemudian ini untuk yang polinomial berderajat 3 atau pangkat 3, PHR adalah akar-akar dari suku banyak 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 4x tambah 2 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah P pangkat 3 ditambah H pangkat 3 ditambah R pangkat 3. Nah, kalian harus bisa menguraikan ini, bahwa P pangkat 3 ditambah H pangkat 3 tambah R pangkat 3 itu adalah dari P tambah H tambah R pangkat 3 dikurangi 3 kali PH tambah HR tambah PR dikali P tambah H tambah R ditambah 3 kali PHR. Nah, ini harus diuraikan. Ingat teorema Vita tadi untuk berderajat 3 bahwa jumlah ketiga akarnya itu min B per A, perkalian ketiga akarnya itu adalah min D per A ya. Kemudian jumlah perkalian dua akarnya adalah C per A. Jadi ini nanti substitusi di sini tadi. Nah, harus teliti, harus tepat. Nah, nanti akan ketemu bahwa nilai dari P pangkat 3 ditambah H pangkat 3 tambah R pangkat 3 adalah 21/8
ya. Jadi ini adalah penguraian penjabaran dari yang ditanyakan. Baik, itu saja dari Bu Lina. Semoga apa yang Bu Lina sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.